Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ambarwati. NIM saya D02200014. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kalor. Tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika umum yang diampu oleh Ibu Suryana MPD. Panas atau kalor adalah bentuk benda yang secara ilmiah berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat mengakibatkan kenaikan suhu benda dan mengubah wujud benda. Panas atau kalor dapat berpindah melalui perantaraan yang tidak ikut berpindah dan melalui perantaraan yang ikut berpindah atau bergerak. Tiap-tiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom dan molekul penyusunnya. Perpindahan panas atau kalor yang melalui zat cair atau gas diikuti oleh aliran perpindahan partikel-partikel tersebut. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi, ketika partikel-partikel dipanaskan, maka suhu akan meningkat sehingga membuat jarak antar partikel saling berjauhan. Gerakan itulah yang kemudian memungkinkan terjadinya perpindahan panas. Contoh dari perpindahan panas secara konveksi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, secangkir kopi hangat. Secangkir kopi hangat memiliki suhu yang lebih tinggi daripada ruangan bersuhu normal. Lama-kelamaan, suhu pada secangkir kopi hangat akan mengalami penurunan. Ini disebabkan karena suhu panas pada secangkir kopi hangat akan menguap ke udara di dalam ruangan. Adanya uap dari kopi panas menunjukkan bahwa sedang terjadinya perpindahan panas atau kalor dari secangkir kopi hangat ke udara. Yang kedua, peristiwa mendidihkan air. Mula-mula panas mengalir dari kompor ke panci secara konduksi. Kemudian panas dari panci akan memanaskan air di bagian bawah panci. Air pada bagian bawah panci kita akan menjadi panas dan kemudian naik dan membuat gelembung-gelembung, sedangkan air yang lebih dingin akan bergerak ke bawah untuk menggantikan posisi air yang telah panas tadi. Terjadinya gerakan siklus berputar secara konveksi ini menunjukkan bahwa terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga, peristiwa es melebur. Pada saat es mencair, terjadilah peristiwa perubahan wujud padat menjadi cair. Kondisi ini terjadi karena panas dari ruangan dalam berpindah menuju es. Batu es menerima panas sehingga membuat es tersebut mencair. Apakah kalian tahu apa penyebabnya dari peristiwa sendok dimasukkan ke dalam air panas sehingga mengakibatkan sendok itu menjadi panas? Dan mengapa saat kita berada di dekat api unggun, tubuh kita merasa hangat? Peristiwa ini terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas, disebut konduktor, dan ada juga yang tidak bisa menghantarkan panas,
disebut isolator. Contoh dari benda konduktor yaitu seperti tembaga, besi, air, timah, aluminium. Sedangkan contoh dari benda isolator seperti plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan lain sebagainya. Ada 3 jenis perpindahan panas tersebut. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai perpindahan. Dalam artian, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang dibuat dari logam terasa panas jika di ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya seperti saat kita memegang ujung kembang api yang sedang dibakar. Yang kedua yaitu perpindahan secara konveksi. Perpindahan secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat berpindahnya ikut berpindah. Jadi dalam artian jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat dan gas atau udara dan angin. Contohnya, gerakan naik turun ketika air dipanaskan dan gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lain sebagainya ketika dipanaskan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantaraan. Perpindahan panas secara radiasi ini biasanya disertai oleh cahaya. Contohnya, perpindahan panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, dan tubuh terasa hangat ketika berada di sumber api. Dan contoh yang terakhir yaitu pada saat kita menjemur pakaian kita akan kering di bawah terik matahari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalor banyak dimanfaatkan untuk membantu manusia. Beberapa peralatan rumah tangga banyak dibuat dengan memanfaatkan sifat perpindahan kalor. Contoh-contoh pemanfaatan sifat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lemari es. Lemari es atau kulkas adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayuran, buah-buahan, dan daging. Prinsip kerja lemari es berdasarkan sifat kalor, yaitu zat yang menguap memerlukan kalor dan zat yang mengembun akan melepaskan kalor. Prinsip kerja lemari es adalah mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es, selanjutnya melepaskannya di luar, sehingga suhu di dalam lemari es menjadi turun. Untuk mengambil kalor yang ada di dalam ruang lemari es dan melepaskannya di luar, maka digunakan bahan yang mudah menguap, seperti bahan freon. Yang kedua yaitu penyuling air. Penyuling air dimanfaatkan untuk memperoleh air murni, sedangkan zat-zat yang terlarut atau tercampur di dalam air dididihkan agar menghasilkan air yang bebas dari zat-zat yang terlarut tadi. Penyulingan air secara sederhana dilakukan dengan cara memasukkan air yang akan disuling ke dalam labu didih dan dipanaskan. Air yang disuling disebut aqueous, sedangkan air hasil 2 kali penyulingan disebut dengan aqua bides. Yang ketiga yaitu mendinginkan minuman ringan. Pada peristiwa mendinginkan minuman ringan, akhir dari proses ini adalah dicapainya keseimbangan suhu di antara minuman ringan dengan uap air. Suhu minuman akan turun, sedangkan uap air akan mengembun. Akibatnya minuman menjadi lebih dingin. Yang keempat yaitu termos. Termos adalah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam luar atau sebaliknya.
sehingga suhu zat yang disimpan di dalamnya dapat bertahan relatif lama. Dinding tremos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Terdapat ruang hampa antara dinding kaca dengan dinding tremos bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Yang kelima yaitu setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi kepada pakaian yang sedang disetrika, misalnya besi, kuningan, atau baja yang tahan karat. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang lebih isolator, misalnya kayu atau plastik. Tujuan dipilihnya bahan isolator pada pegangan setrika adalah agar tidak panas pada saat dipegang untuk menyetrikanya. Yang keenam yaitu tanur pembakaran. Tanur pembakaran kapur, keramik, dan logam memiliki dinding yang cukup tebal. Dinding tersebut terbuat dari bahan isolator dan dapat memantulkan kalor. Dengan adanya dinding isolator, kecenderungan kalor menjadi keluar dapat dihindari. Dinding isolator juga membantu efisien pembakaran tanur. Yang ketujuh, panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.